Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam untuk materi Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi. Beliau lahir dari sebuah keluarga terhormat di Mekah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Ia mendapat gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Gelar As-Siddiq ini diberikan oleh Rasulullah SAW karena beliaulah yang pertama kali membenarkan peristiwa yang sangat agung, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di saat orang-orang kafir Mekah tidak mempercayainya. Bahkan mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan kebohongan. Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Ketika ia masuk Islam, seluruh harta dan jiwanya dikorbankan untuk membela agama Islam. Dengan kegigihan dan keulatannya, beliau juga setia mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk selalu berdakwah, mengajarkan ajaran Islam. Kemudian, program yang terkenal pada masa Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Yang pertama, memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. Yang kedua, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, memerangi orang-orang yang mengaku nabi atau nabi palsu. Yang kedua, Umar bin Khattab. Nama aslinya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Beliau termasuk salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun sukun Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail Asim al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani, sehingga ia dijuluki singa padang pasir. Sebelum masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebangisannya. Begitu juga ketika sudah masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Ia tidak pernah mendahulukan kepentingan sendiri. Prinsipnya, lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga, setelah Umar bin Khattab. Ia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan pebisnis yang handal, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan olehnya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapat julukan Zunnurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Ia membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham yang setara dengan 2,5 kilogram emas pada waktu itu. Sumur itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Utsman juga memberi bantuan untuk memperluas Masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Ia mendermakan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk yang nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Nama aslinya yaitu Haidar atau Singa bin Abu Thalib. Beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan menantunya setelah menikah dengan Fatimah. Ali dilahirkan dari pasangan Fatimah binti Asad dan Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW bersama istrinya Khadijah mengasuh Ali dan mengangkatnya sebagai anak.
Hal ini sekaligus untuk membalas jasa Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi sejak beliau kecil hingga dewasa. Pada usia remaja, setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu dekat dengan Nabi karena menjadi anak angkatnya dan berlanjut menjadi menantunya. Didikan langsung Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam menggemblengnya menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani, dan sabar. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah mengatakan, "Ana Madinatul ilmu, wa aliyu babuha." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Proses penggantian khalifah dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib mengalami hambatan. Ada kelompok yang setuju dan yang menentang. Dalam situasi genting seperti ini, Ali bin Abi Thalib tampil dengan tegas sehingga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Inilah kepiawaian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.